Ya, jadi untuk kotak ini tuh baru sekitar kurang lebih ada 2 mingguan dari awal kita dapat dari alam ya. Dan untuk sekarang ini akan kita coba cek ya, sekalian nanti kita pasangin dak lagi atau kita susun ya menjadi 2 susun. Dan untuk kotaknya ini dia nanti untuk kita ngedak. Jadi untuk kotaknya ini cuma 20 ini ya. Untuk lebarnya ini 20 cm dan untuk panjangnya ini sekitar 30-an ya, 30 cm. Jadi sama ya dengan kotak yang ini. Nah, jadi kita coba cek dulu. Dan ini untuk koloni ini juga ada yang di luar ini. Nah, jadi untuk kondisi lebahnya itu seperti ini. Lumayan super. Dan untuk sarang ini yang kemarin kita ambil itu untuk kita bikin ratu itu. Jadi kemarin kita ambilkan dari kotak yang ini untuk kita donor. Dan untuk sekarang akan kita coba susun lagi untuk kotaknya supaya lebih banyak lagi ke depannya. Karena ini sudah full itu untuk bagian lebah atau koloninya. Dan ini proses kita bolangnya itu ya, kita juga sempat videokan juga itu waktu di pegunungan itu ya. Dan kita sampai larut malam waktu itu ya. Tapi untuk sekarang ini membawakan hasil juga ya. Ternyata untuk lebah ini semakin cepat ya untuk perkembangannya. Karena memang dulu pas kita bolang di alam itu ya, itu koloni yang cukup super ya. Jadi untuk videonya juga ada itu. Jadi buat yang penasaran atau yang belum nonton mungkin itu bisa cek aja di video kami yang sebelumnya di bagian playlist yang berburu itu ya, berburu lebah liar itu. Tinggal scroll aja ke bagian bawah, kita sudah urutkan di situ ya. Wis guys sarang itu. Wis men iki. Wis metu, Bro. Oh, Bagian pasangan. Iki pasangan. Dipasang menduruk. Dan memang untuk kotak budidaya lebah kita ya, memang ukurannya itu sangat kecil ya. Jadi kalau untuk lebah ini sudah penuh dalam satu kotak ya, kita bisa langsung susun ya, atau kita dak menjadi 2 ya, atas bawah nanti. Dan usahakan ya kalau kita mau ngedak ya, untuk sarang sebenarnya harus kita taruh di bagian atas dulu ya. Tujuannya supaya untuk lebah ini langsung cepat ya bikin sarangnya itu dari atas. Dan setelah atas penuh ya untuk framenya, itu biasanya akan pindah ke kotak yang bawah ya. Tapi itu beda orang kanggo dene. Iya. Tapi kan sarangnya urungan sih. Dan kalau untuk yang sekarang ini, dikarenakan untuk sarang ini belum terlalu banyak ya, jadi paling kita akan coba susun aja dulu. Dan nanti setelah untuk bagian bawah ada, kita akan coba ambil beberapa, terus kita nanti taruh di bagian atas ya. Seperti yang di video kita yang sebelumnya itu ya, untuk yang kotak di ujung sana itu, yang super. Nah, jadi seperti ini jika untuk kotak budidaya lebah itu ratunya masih aktif atau masih ada di dalam kotak ya. Jadi untuk koloni juga bisa masuk sendiri ya ke dalam. Dan ini kalau dari jenis lebah habis cerana ini ya, ini tuh setahu kami itu ada 2 jenis ya. Kalau untuk yang jenis ini tuh yang agak warna hitam, yaitu apis cerana yang biasa ya. Dan ada lagi tuh untuk apis cerana yang warnanya kuning. Jadi kalau untuk dari jenis apis cerana yang warnanya kuning itu, kalau di tempat kami itu ya, biasanya disebut dari jenis apis cerana kembang itu ya. Dan itu katanya menghasilkan madunya itu lebih banyak ya daripada dibandingkan dengan apis cerana yang ini. Tapi itu pun juga tergantung dari asupan vegetasinya. Meskipun dari lebah jenis apis kembang itu menghasilkan madunya banyak ya, tapi kalau memang untuk vegetasinya itu berkurang, itu juga akan lambat ya untuk menghasilkan dari madunya. Dan untuk perkembangan lebahnya itu juga akan sedikit melambat ya. Jadi biasanya kalau lebah perkembangannya itu cepat ya, itu disebabkan oleh vegetasinya itu melimpah, dan untuk ratu juga aktif ya. Dan untuk koloni pekerjanya atau lebah pekerjanya itu juga sehat ya. Contoh seperti ini. Biasanya kan ada juga ya untuk koloni lebah itu lemes ya, dan kurang aktif. Itu biasanya juga lebah yang kurang sehat itu disebabkan oleh karena kurangnya asupan vegetasi dan juga lingkungan sekitar ya. Atau bisa juga ada kotaknya itu berisi dari kotoran seperti serangga ya, atau hama-hama yang lain. Makanya untuk lebah itu perkembangannya agak sedikit berkurang biasanya.
Jadi setahu kami seperti itu ya. Lupa drone kecepet ya. Endi? Baik. Sing ireng kan? Endi sih? Iki sing mati kayaknya. Dan ini untuk kemarin gitu kita sempat bikin ratu itu ya. Kita bikin ratu di satu kotak dan itu menetas 4 ya sekali kita bikin, tapi yang 3 itu langsung mati, langsung pada diserang oleh ratu yang menetas duluan itu ya. Jadi kita kemarin hanya sempat bikin video short itu ya, video pendek. Dan untuk proses pembuatan ratunya atau kita mendonorkan dari sarang yang lain itu ya, itu juga sempat kita videokan. Jadi tujuan kita kemarin bikin ratu itu ya untuk mendonor dari koloni yang tidak ada ratunya, dan yang sebagian kita rencananya mau regenerasi ratu yang baru itu ya, di kotak yang sudah lama itu. Dikarenakan kotak yang lama itu kemarin mengalami tidak berkembang ya, jadi makanya kan kita coba ganti dengan ratu baru ya. Malah yang 3 kemarin mati itu ya, terbunuh dengan ratu yang sudah menetas duluan. Jadi ya mau tidak mau untuk sekarang ini ya kita akan coba bikin lagi, tapi nanti ya mungkin di video yang selanjutnya. Jadi untuk sekarang kita hanya fokus mengecek dari satu kotak ini dulu ya, yang baru sekitar kurang lebih ada 2 minggu atau 3 mingguan ya dari awal kita dapat. Dan untuk sekarang ini kan kita coba dak aja langsung ya, supaya untuk koloni juga lebih luas lagi untuk tempatnya tentunya, dikarenakan untuk kotak ini terlalu kecil. Nah, jadi keuntungan kita ya kalau kita membudidayakan lebah itu menggunakan dari kotak budidaya yang berukuran kecil seperti ini ya, itu keuntungannya kita itu bisa lebih cepat ya untuk melakukan pemecahan koloni. Dan untuk lebah ini juga lebih terasa hangat ya jika kita taruh di kotak yang kecil, karena untuk koloninya itu masih bergerombol atau masih berkerumun, sehingga untuk lebah-lebah ini masih tetap hangat ya. Tapi kalau kita menggunakan dari kotak yang besar, terus untuk lebah itu baru kita dapat ya, itu biasanya cenderung kurang lebih aktif dikarenakan masih kedinginan ya. Dan itu biasanya kan langsung berada di dalam kotak aja itu ya, pada bergerombol karena masih dingin ya. Jadi kalau lebah yang kita baru mindah atau kita baru dapat itu ya, itu juga belum tentu langsung aktif ya di tempat yang baru, karena memang untuk lebah ini itu juga butuh adaptasi dulu ya di lingkungan sekitar atau di tempat sekitar. Jadi itu juga butuh proses. Jadi kalau lebah itu sudah mulai aktif banget ya, itu biasanya selama 2 minggu ya sampai 1 bulan itu ya, biasanya lebah sudah langsung aktif. Jadi mungkin buat teman-teman yang mempunyai lebah yang kurang aktif atau yang masih baru mindah ya, itu kita bisa tunggu dulu selama 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan itu belum aktif ya, itu bisa kita cek aja untuk ratunya itu masih aktif atau tidak ya. Atau tidak ada ratunya, mungkin itu juga bisa terjadi itu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan langsung ya ini kita akan coba pasangkan aja untuk kotak yang akan kita dak ini. Tulisannya kebalik mana nih? Hah? Harusnya dijengking. Dan di sini untuk kotak ini kita juga bikin tulisan aja nih pakai spidol. Tujuannya supaya nanti kita bisa ngeceknya itu supaya kita tidak lupa ya untuk mengeceknya. Dan di sini ada singkatan dari channel kita ini, yaitu PTMK, dan artinya itu adalah peternak tawon madu kalkit ini. Jadi kita bikin singkatan PTMK seperti ini, yaitu untuk melabeli kotak-kotak yang ada di kebun juga ya, karena rawan sekali untuk sekarang ini, banyak yang hilang untuk kotak-kotaknya. Nah, jadi cukup seperti ini ya. Dan untuk bagian atas ini kita masih kosongkan dulu, belum kita isi frame atau sisiran. Kita nunggu dulu sampai frame yang di bawah itu ada sarangnya, nanti kita baru ambil beberapa, kita taruh di kotak yang bagian atas ya. Nah, jadi mungkin hanya seperti ini ya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, khususnya para pembudidaya lebah ya. Dikarenakan ini sudah jam 6 ya, sudah maghrib, jadi videonya hanya sampai di sini dulu. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.